kembali lagi dengan saya Rista Swestika, seorang perencana keuangan. Dari video sebelumnya banyak banget nih masuk curhatan, komentar, bagaimana sih mengelola keuangan untuk usia 20-an dan 30-an. Kenapa? Karena banyak banget yang bermasalah dengan aduh kok boros banget, aduh pengen liburan, aduh uangnya kemana nih, aduh biaya pendidikan anak, wah pokoknya banyak banget curhatannya. Dan ada juga loh yang mengirimkan beberapa videonya. Kita lihat dulu yuk video cerita dari teman Allianz. Perkenalkan, aku Camelia Farhana, usia 26 tahun. Aku mau sharing nih, gimana cara aku mengelola keuangan, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk mengelola keuangan, terutama di kala pandemi ini, pasti banyak banget dong yang tergoda sama promo online. Salah satu sikap aku untuk menghadapi hal-hal seperti ini adalah tetap konsisten dengan apa yang kita butuhkan terlebih dahulu. Dari sekian banyak promo online dan diskon, aku sering banget kecolongan untuk beli makanan-makanan. Apalagi makanan yang sebelumnya aku belum pernah coba. Nah, kalau begitu gimana sih cara kelola keuangan kalau ada wacana resesi? Dan baiknya gimana pos keuangan ideal dan budgeting untuk perempuan single di usia 20-an? Perkenalkan, nama aku Yolanda, aku 30 tahun, aku ibu anak satu. Kegiatanku sekarang itu kerja dari rumah sambil ngurus anak. Nah, pandemik ini ngajarin aku banyak banget hal. Salah satunya cara mengatur keuangan, mengontrol keuangan. Aku tuh tipikal yang boros banget, gak pernah nabung karena aku senang banget traveling, jadi uangku tuh selalu habis untuk traveling. Tapi karena pandemik ini gak bisa kemana-mana, jadi aku bisa buat save hampir 50% dari pendapatanku untuk emergency fund. Jadi aku mulai ngumpulin emergency fund. Aku dulu gak punya sama sekali, tapi aku sekarang mulai nyicil untuk emergency fund itu. Pengganti dari hiburanku untuk traveling itu aku sekarang paling nonton. Jadi aku pengeluarannya itu paling pengeluaran ekstra selain pengeluaran pokok adalah bayar Netflix, Disney TV segala macem. Lantas gimana caranya mengatur keuangan di masa pandemik ini dan apa aja pengeluaran yang bisa dikurangin agar keuangan keluarga kita tetap stabil ya? Udah lihat dong videonya tadi? Ada teman-teman kita yang usia 20-an dan ada yang usia 30-an. Di video kali ini Rista akan berbagi ilmu bagaimana sih kita melakukan pola pengaturan keuangan untuk usia 20-an dan usia 30-an. Nah, kalau usia 20-an sudah pasti nih belum banyak tanggungannya kita ya. Kemudian kepengen masih jalan-jalan atau liburan. Sedangkan kalau usia 30-an apalagi yang sudah menikah sudah pasti nih tanggungannya juga sudah ada di depan mata. Bagaimana berpikir nanti waduh kehidupan rumah tangga gimana nih biayanya. Kemudian dana pendidikan anak udah ada atau belum. Kemudian pengen punya rumah gimana ya. Kita mulai ya. Pola pengaturan keuangan untuk usia 20 tahunan. Yang pertama Arisa mau informasikan dulu kalau untuk usia 20 tahunan, yang pertama jangan takut ambil resiko. Kemudian yang kedua karena memang kamu masih muda, yuk lihat peluang-peluang apa yang bisa kita lakukan dengan tadi berinvestasi, artinya investasi leher ke atas yaitu kita belajar, kemudian perluas jaringan karena kita masih muda banget nih. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah yang paling penting yaitu atur keuangannya. Nah, yuk kita mulai. Yang pertama adalah lakukan financial check up untuk mengetahui kondisi keuangan kamu sehat atau enggak. Kondisi keuangan sehat itu di mana pendapatan sudah pasti lebih besar daripada pengeluaran. Kalau pengeluaran kamu saat ini lebih besar, berarti kondisinya lagi nggak sehat ya. Nah, kemudian yang kedua, memulainya dari mana nih? Kalau tadi kondisi keuangan kita tidak sehat, setelah dilakukan financial check up, kita akan tahu poin yang mana yang harus kita sehatkan terlebih dahulu. Jadi lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua, kita atur atau kita list lagi pengeluaran yang sudah kita lakukan selama ini. Setelah kita list, nanti kita akan lihat dari sana ada nggak sebenarnya pengeluaran-pengeluaran yang bisa kita kurangi bahkan bisa kita hilangkan. Terus kita masukkan ke dalam pos atau budgeting yang wajib dulu. Yang ketiga kita lakukan adalah sistem budgetingnya. Pada saat kita buat budgeting, karena usia 20-an ini masih belum banyak tanggungan, maka akan ada porsi yang lebih besar pastinya, yaitu porsi di investasinya.
Untuk budgetingnya adalah yang pertama kamu harus bisa bedain dulu mana wajib dan keinginan. Jadi pada saat bikin budgeting itu yang wajib-wajib dulu yang harus kamu utamakan. Contoh misalnya ada pajak kamu keluarkan atau tadi yang banyak cicilan dan hutangnya, ayo segera dilakukan pelunasan. Nah kemudian yang ketiga tadi kita harus punya yang namanya keamanan keuangan. Walaupun kita masih usia 20 tahunan, kita juga tetap harus punya keamanan keuangan. Dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk dana darurat. Nah, karena kita masih single, dana darurat kita adalah 6 kali dari pengeluaran. Contoh, kalau misalnya punya pengeluarannya 10 juta, berarti minimal banget harus punya dana daruratnya 60 juta. Yang kedua, keamanan keuangan dalam bentuk proteksi dan asuransi. Proteksi atau asuransi itu dibeli pada saat kita masih usia muda, kita masih sehat, sudah pasti premi yang kita bayarkan juga lebih murah pastinya. Walaupun kita sudah memiliki perlindungan-perlindungan yang lain, penting banget kita juga untuk mandiri dalam proteksi. Artinya kita tidak bisa bergantung dengan siapapun. Wajib punya yang namanya asuransi kesehatan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya pekerjaan kita ada beresiko, maka sudah pasti kita harus punya asuransi jiwa juga gitu ya. Nah kalau misalnya keluarga banyak yang terkena penyakit kritis, ada baiknya kamu juga memikirkan untuk memiliki proteksi penyakit kritis. Karena usia 20 tahunan itu belum terlalu banyak tanggungannya, berarti ada budget untuk berinvestasi untuk mewujudkan tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, setelah kita menyisihkan budget untuk berinvestasi, jangan lupa juga kita untuk bersedekah. Next, baru sisanya untuk biaya kehidupan. Setelah dilakukan budgeting, jangan lupa dilakukan pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, jangan lupa untuk dilakukan review. Nah, kita lanjut ya untuk pembuatan anggaran atau budgeting untuk usia 30 tahunan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk pertama kali untuk usia 30 tahunan? Kita mesti lakukan financial check up agar kita tahu kondisi keuangan kita sehat atau enggak sehat. Next, yang kedua yang mesti kita lakukan adalah lagi-lagi, list pengeluaran yang teman Alians lakukan saat ini. kemana nih uangnya keluar? Apakah banyak untuk kewajiban ataukah banyak untuk keinginan? Dari sana kita akan kelihatan kalau misalnya ada budget-budget yang lebih banyak untuk keinginan, itu nanti kita bisa lihat apakah bisa kita kurangi, mungkin bisa kita hilangkan sama sekali. Nah kemudian kita masukkan ke dalam pos-pos yang sangat wajib saat ini. Step selanjutnya adalah kita buat sistem budgeting. Usia 30-an apalagi sudah berumah tangga, yang pertama mesti dilakukan adalah gitu ya, komunikasikan dengan pasangan. Pada saat kita membuat budgeting, ayo duduk bareng dengan pasangan gitu ya. Kita akan tentukan dulu pola pengaturan keuangannya harus seperti apa. Apakah income-nya dijadikan satu, dibuat rekening bersama, atau income-nya diatur masing-masing, atau kita membaginya berdasarkan porsi-porsinya. Jadi harus ada kesepakatan dulu ya. Oke, pada saat membuat budgeting, yuk kita harus bisa membedakan mana wajib, mana keinginan. Jadi harus berdasarkan skala prioritas, wajib dulu yang harus kita keluarkan, baru next-nya adalah untuk kebutuhan dan keinginan. Nah, wajibnya apa aja nih? Contoh yang seperti Rista informasikan di awal, ada pajak yang mesti kita keluarkan, kemudian ada sedekah atau persepuluhan, kemudian juga ada kalau misalnya saat ini yang sudah terlilit hutang, yuk coba di-list semua hutangnya, kemudian kita lihat mana hutang-hutang yang sebenarnya bisa kita lunasi dalam waktu dekat gitu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita keluarkan? Yang mesti kita keluarkan adalah budget untuk proteksi atau yang disebut dengan keamanan keuangan. Setelah diatur cash flow-nya, diatur hutangnya, kita harus punya budget di awal untuk proteksi. Yang kita sebut dengan keamanan keuangan. Ada asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi penyakit kritis, dan ada juga asuransi jiwa. Nah, kalau bisa sih kita punya ketiga-tiganya. Kenapa? Karena kita memiliki tanggungan. Ada anak, ada istri gitu ya, ada suami. Bahkan kalau misalnya kita termasuk dalam generasi sandwich gitu ya, ada keluarga yang kita tanggung, maka kita harus punya proteksi.
Nah, berapa persen sih yang harus kita sisihkan untuk proteksi? Sebenarnya tidak ada berapa persennya, tergantung balik lagi. Berapa sih nilai income yang berpotensi hilang kalau kita si sumber income-nya terjadi resiko, contoh terkena penyakit kritis, atau kita masuk rumah sakit, atau bahkan kita dipanggil Tuhan sekalipun gitu ya. Jadi pada saat kita memilih asuransi, berapa yang kita butuhkan harus disesuaikan dengan nilai ekonomis yang berpotensi akan terganggu atau bahkan hilang pada saat kita si sumber income-nya terjadi resiko. Nah, kemudian kita juga harus punya dana darurat gitu ya. Dana darurat itu penting banget untuk kita budgeting dari awal ya. Jangan lupa kita berinvestasi juga karena kita punya tujuan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pastinya. Contoh tujuannya adalah mau beli rumah, kemudian dana pendidikan anak, kemudian juga dana pensiun, bisa juga kita untuk dana liburan atau jalan-jalan. Kalau tadi semua sudah dibudgeting, jangan lupa dilakukan pencatatan karena kuncinya adalah kita harus rajin dan disiplin melakukan pencatatan agar kita tahu apakah yang sudah kita budgeting ini sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Kalau misalnya tidak sesuai berarti ada yang kurang tepat nih dalam melaksanakan proses pembudgetingan atau pada saat kita mengeluarkan dana tersebut. Dan kita juga perlu untuk melakukan review apakah yang kita budgeting ini dan yang kita keluarkan sudah berjalan dengan tepat. Dan yang terakhir apa yang mesti kita lakukan? Lagi-lagi kita harus bersyukur karena kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan rezeki sehingga apa yang diberikan sama Tuhan tetap harus kita kelola dan tetap harus kita jaga. Kita udah belajar bagaimana sih cara mengatur keuangan usia 20-an dan bagaimana mengatur keuangan usia 30-an. Nah, buat teman Allianz yang punya pengalaman Dalam mengelola keuangan, yuk ceritakan di kolom komentar ya. kalau teman Allianz merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa langsung kemudian share ke teman-teman agar kita bisa belajar bersama-sama pintar atur uang.